Halo adik-adik Piapir berluar dayang, apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Hari ini kita memasuki minggu ketiga bulan Kitab Suci Nasional. Pada minggu ketiga BKSN kali ini mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Pada saat ini mesti banyak dari adik-adik yang merasa menderita, ya kan? Tidak bisa bertemu dengan teman-teman karena sekolahnya sekarang online, pasti merasa sedih. Nah, kali ini kita bersama-sama memaknai pertemuan BKSN dengan tema ini. Kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan supaya apa yang menjadi firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai BKSN pada kali ini dengan sebuah lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Bunda berharap anak-anak dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan selalu bergembira. Tetapi apabila ada anak-anakku yang saat ini sedang sakit, tidak usah takut, tidak usah kecewa. Selalu berharap, selalu berdoa kepada Tuhan. Niscaya Tuhan pasti akan beri kesembuhan. Dan jangan lupa untuk selalu bergembira, karena hati yang gembira adalah obat. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan BKSN ketiga. Pada pertemuan ini kita diajak untuk belajar tentang Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Apa isinya? Sebelum kita bacakan dan kita sama-sama belajar merenungkan tentang firman Tuhan, kita hening sejenak, kita siapkan hati agar kita dapat untuk belajar tentang firman Tuhan tersebut. Kita hening sejenak.
Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Lewi ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah anak-anakku, pada pertemuan PKSN ini kita diajak untuk belajar berbelas kasih kepada sesama kita yang sedang menderita. Digambarkan di dalam bacaan tadi bahwa ada orang yang dirampok dan kemudian ditinggalkan dalam keadaan sekarat. Kemudian datang seorang imam. Seorang imam adalah orang yang pintar berkhotbah, yang pintar untuk mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi apa yang terjadi, anak-anakku? Imam itu hanya meninggalkan dia, bahkan melalui seberang jalan. Kemudian datang juga orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang terkenal sangat pintar dan juga terpandang. Tetapi apa yang terjadi? Orang Lewi itu juga meninggalkan dia dalam keadaan sekarat. Kemudian datang orang Samaria. Orang Samaria yang dikenal pada saat itu, orang Israel tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena dianggap kafir dan tidak mengimani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang Samaria itu mempunyai belas kasihan kepada orang yang sedang menderita itu. Di sini kita diajarkan bahwa kita harus mempunyai belas kasih untuk bisa mempunyai perasaan yang peka menolong sesama. Anak-anakku yang terkasih, dalam bacaan ini kita diajarkan untuk kita bisa menolong orang lain tanpa memandang siapapun, tanpa membeda-bedakan siapapun, dengan ketulusan kita. Mungkin anak-anakku bertanya, "Bunda, aku tidak mempunyai apa-apa. Aku juga tidak pintar, keluargaku juga bukan orang berada." Jangan takut, anakku, bahwa bukan karena harta, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kepintaran kita, itu yang dibutuhkan untuk menolong sesama.
tetapi kepekaan kita, belas kasih kita, cinta kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka Bunda berharap melalui pengajaran firman hari ini, anak-anakku juga bisa menjadi anak-anak yang peka terhadap teman-teman, apalagi mereka yang sedang membutuhkan. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, banyak sekali teman-temanmu yang membutuhkan perhatian. Semoga dengan pendalaman kitab suci BKSN yang ketiga, hari ini kita juga mampu untuk semakin mempunyai jiwa yang peka dan penuh belas kasih. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan juga anak-anak mendapatkan berkat dari Allah senantiasa. Berkah dalam. Halo anak-anakku, Pia dan Pelpor Pewardayan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang berkisah tentang orang Samaria yang menolong orang yang sedang dirampok dan terluka. Nah, anak-anak, pesan Tuhan Yesus sangat jelas bahwa kita sebagai umat manusia harus saling tolong-menolong. Bagaimanapun keadaan kita, siapa kita, dan kita tidak boleh memandang siapa yang kita tolong. Kita tidak boleh memilih-milih ketika kita menolong. Apakah itu saudara kita, apakah itu teman kita, atau bahkan itu musuh kita. Meskipun orang itu tidak kita kenal, orang itu menjadi musuh kita atau yang kita benci, kita tetap harus menolong. Nah, prinsipnya adalah satu, anak-anak, bahwa kita menolong atas dasar kasih. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan orang yang kita tolong tersebut. Nah, adik-adik, tiba saatnya adik-adik nanti akan membuat aksi pribadi. Nah, ada dua hal yang ingin Mbak Ari sampaikan ya berkaitan dengan aksi atau karya nyata atau wujud nyata dari mewujudkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Bahwa yang pertama, nah, apa yang akan adik-adik lakukan bila ada teman jatuh dari sepeda? Nah, ini kan sekarang musim sepedaan ya. Nah, ketika adik-adik melihat ada entah itu teman atau orang lain atau bahkan musuh kita jatuh dari sepeda, apa yang adik-adik lakukan? Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ketika adik-adik pergi ke sekolah, bagaimana agar adik-adik bisa pergi ke sekolah dengan kondisi yang aman, selamat sampai tujuan. Nah, dua hal itu saja yang ingin Pak Ari sampaikan supaya adik-adik betul-betul bisa menjalankan aksi ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman dan juga kasih. Oke, selamat berproses ber-BKSN pada pertemuan yang ketiga kali ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa permohonan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berikan kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau Bapa kami dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Yesus